Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau penyembuh kami, Engkau yang memulihkan hidup kami. Kami percaya kepadamu dan tidak akan pernah ragu kalau janjimu buat kami, ya dan amin. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya lagi Pendeta Abraham Simarmata dalam siraman rohani Batara TV. Saya percaya bahwa hari ini meski kita sibuk, meski kita capek dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita sepanjang hari ini, tetapi ada sukacita Tuhan Yesus yang diberikan buat kita. Karena hari ini Dia berkata bahwa Aku ada dan memberi mujizat dalam hidup. Ayat firman Tuhan hari ini buat kita Bapak Ibu Saudara terambil dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah hatimu. Saudara, Amsal Salomo berkata, kita harus menjaga hati kita. Kita harus menjaga dan melihara hati kita. Karena di dalam hati kita ada kehidupan. Seringkali saudara, kita anggap remeh untuk menjaga dan memelihara hati kita. Seringkali kita menganggap bahwa semua apa yang pernah kita alami yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita benci, yang membuat kita marah, itu tersimpan di dalam hati. Saudara, kalau ini tidak dibereskan, kalau ini tidak diselesaikan, kalau ini tidak kita minta Tuhan campur tangan dan memulihkan hati kita, maka hati kita bukan lagi sumber kehidupan tetapi sumber kematian. Kalau kita menjaga hati kita, saya percaya ada damai sejahtera, ada sukacita. Hari ini saya minta kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, biarlah hati kita tetap bersih dan murni di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan kalau selama ini engkau benci, takut, marah, dan engkau pernah menghakimi orang. Biarlah hatimu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hatimu diisi dengan pencerahan-pencerahan yang baru dari Kristus. Sehingga setiap hari, setiap waktu, Tuhan memberkati hidupmu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya ingin berdoa buat kita semua. Mungkin selama ini engkau masih menyimpan sesuatu di dalam hatimu. Apakah itu akar kepahitan? Apakah itu kebencian, kemarahan? Apakah itu sesuatu hal yang mungkin tidak bisa engkau sampaikan kepada orang lain? Begitu rahasia. Saudara, saya ingin berkata, jika engkau tidak bereskan itu, maka hatimu tidak menjadi sumber kehidupan. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara di rumah, agar hatimu kembali menjadi sumber kehidupan.
Mari tundukkan kepalamu. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata bahwa kami harus menjaga hati kami, karena dari situ terpancar kehidupan. Mungkin selama ini kami menyimpan sesuatu yang orang lain tidak tahu. Apakah itu kepahitan? Apakah itu kebencian? Apakah itu kemarahan? Apakah itu dosa-dosa yang sangat fatal dan Tuhan tidak suka? Hari ini aku berdoa buat para pemirsa di rumah. Biar Tuhan menjamah, memulihkan hidup mereka. Hati mereka yang rusak dipulihkan. Hati mereka yang mengalami kebencian, kemarahan, dan sakit hati dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hati mereka sungguh-sungguh memancarkan kehidupan. Dengan iman aku berkata, setiap hati kami sudah dipulihkan dan dibersihkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, imani bahwa engkau sudah dipulihkan. Dan hari ini jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, agar di dalamnya ada kehidupan. Mari kita bertumbuh, berbuah dan bermultiplikasi di dalam Kristus Yesus. Shalom.